yafqahu qawli. Kala ilma lana illa ma 'allamtana. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom untuk bersama-sama kembali mempelajari dan membahas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang 1 Muharram, yaitu tahun 1444 Hijriah. Karena memang saat ini tidak terasa kita sudah memasuki tahun baru. Beberapa hari yang lalu kita berada di tahun 1443 Hijriah. Saat ini kita berada di 1444 Hijriah. Bulan Hijriah atau tahun Hijriah ini merupakan tahun yang sangat istimewa karena tahun ini diakhiri dengan bulan yang mulia, yaitu bulan haram, bulan Dzulhijjah, dan diawali dengan itu bulan Dzulhijjah. Yaitu bulan Muharram. Jadi diakhiri dengan bulan Dzulhijjah, diawali dengan bulan Muharram. Bulan dua-duanya ini merupakan bulan yang haram. Sebagaimana dikatakan di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Di situ dikatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa yang disebut dengan bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi tahun Hijriah ini diapit dengan bulan yang istimewa. Diakhiri dengan bulan haram, yaitu Dzulhijjah. Diawali dengan bulan haram juga, yaitu bulan Muharram. Dan berbicara tentang bulan Muharram, atau 1 Muharram ini merupakan pembahasan yang sangat panjang. Karena memang Muharram ini kata para ulama termasuk salah satu bulan haram. Yang kedua, di antara bulan-bulan haram itu yang istimewa ini adalah bulan Muharram. Oleh karena itu banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang bulan Muharram. Dan Islam sebagaimana dikatakan di dalam sejarah dan ditulis oleh para ulama ahli sejarah, dimulai tahun Hijriah ini seperti yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab, yaitu diawali dengan bulan Muharram, yaitu ditetapkan tahun Hijriah ini pada tanggal 8 Rabiul Awal di hari Kamis tahun ke-17 Hijriah, di masa keempat di kekuasaan atau di kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sedikit kita bicara tentang bulan Muharram. Yang pertama, bulan Muharram ini memiliki keistimewaan yang luar biasa, bahkan dari namanya saja berbeda. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menisbatkan bulan Muharram itu dengan nama Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Afdhalus syam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal fariidhah qiyamul lail." Nah, di situ ada kalimat Syahrullahil Muharram, afdhalus syiyam ba'da Ramadan. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, Syahrullahil Muharram, yaitu berpuasa di bulannya Allah yang disebut dengan Muharram. Ini namanya saja kita tahu semua bulan itu sebenarnya miliknya Allah. Tetapi Allah menisbatkan bulan Muharram itu dengan Syahrullah. Ini menunjukkan bahwa bulan Muharram ini punya keistimewaan. Karena segala apapun yang dinisbatkan kepada Allah itu akan memiliki keistimewaan. Ketika rumah itu menjadi biasa, tetap Baitullah itu akan memiliki keistimewaan. Kitab, tulisan, buku, bila dinisbatkan kepada kita, itu akan menjadi biasa saja.
Tetapi ketika kitab itu dinisbatkan kepada Allah menjadi kitabullah, tentunya memiliki keistimewaan yang luar biasa. Begitu juga bulan Muharram ini disebut syahrullah, bulannya Allah. Tentunya sulit untuk kita menyebutkan keistimewaan bulan Muharram ini. Yang jelas para ulama di dalam kitab-kitab hadis menyebutkan bahwa banyak sekali amal-amal yang ditekankan untuk kita lakukan di bulan Muharram ini. Walaupun tentunya amal-amal soleh itu dianjurkan untuk kita lakukan kapan saja, di bulan apa saja, tapi di bulan Muharram ini lebih ditekankan lagi. Sebagaimana yang pernah kita ungkap sebelumnya bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 36 itu, siapa yang melakukan amal soleh di bulan-bulan haram, yaitu yang 4, Allah akan lipatkan pahalanya. Begitu juga tentunya orang yang melakukan kemaksiatan akan dilipat gandakan dosanya. Maka di sini, kata Abdullah bin Abbas, kita diperintahkan untuk melakukan amal-amal soleh melebihi daripada amal-amal soleh yang kita lakukan sebelumnya. Ini di bulan Muharram. Secara umum, apa saja amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Walaupun nanti ada beberapa hadis yang menyebutkan secara khusus amalan untuk banyak kita lakukan di bulan Muharram ini. Secara khusus. Apa saja yang disebutkan di dalam hadis? Yang pertama yang sudah sangat kita ketahui bersama, yaitu adalah berpuasa. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah tadi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Seperti hari ini misalkan hari Selasa, kita berpuasa. Saat ini kita berniat puasa Muharram. Besok kita berpuasa. Artinya kalau kita mau puasa sunnah secara mutlak, setelah bulan Ramadan yang paling bagus adalah memperbanyak puasa di bulan Muharram. Nah ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk kita perbanyak puasa. Kalau kita ingin membagi bulan itu menjadi 3 bagian, dan ini sudah menjadi tren ya dari para ulama, bahkan ada beberapa hadis yang menyebutkan pembagian bulan itu. Seperti hadis yang di dalam sanadnya sedikit ada kelemahan, tetapi hadis ini sangat terkenal sekali ketika Rasulullah SAW bersabda, Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru itqum minan nar. Ramadan 10 hari pertama penuh dengan rahmat. 10 hari kedua penuh dengan ampunan. 10 hari ketiga pembebas dari api neraka. Walaupun di dalam sanadnya ada sedikit kelemahan, tetapi pembagian 10 hari di dalam setiap bulan, 10 hari pertama, kedua, ketiga, itu hal yang biasa. Makanya ketika kita membahas bulan Dzulhijjah kemarin misalkan, maka kita akan dapati tafsir dari wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar dan malam-malam 10 atau hari-hari pertama di 10 hari. Artinya ada pembagian 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Dan kata para ulama, ketika kita ingin membagi bulan Muharram ini menjadi 3 bagian misalkan, saya ingin berpuasa. Saya untuk puasa 1 bulan tidak kuat lah, mungkin banyak kesibukan dan sebagainya, saya ingin mengambil 10 hari pertama, 10 hari saja. Maka kata ulama, ambillah 10 hari pertama di bulan Muharram. 10 hari pertama itu lebih mulia. Tetapi kalau tidak bisa pun tidak apa-apa untuk 10 hari kedua atau 10 hari ketiga. Kalau memang 10 hari kebanyakan, terlalu berat, maka saya ingin misalkan mengambil 3 hari saja. Maka kata para ulama, ambillah di 3 hari ini di 10 pertama, yaitu tanggal 9, 10, 11. Karena apa? Karena memang Rasulullah SAW nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya untuk puasa 9, 10, 11. Kalau memang kita mau mengambil hanya 2 hari, yang paling afdal adalah 9, 10 di bulan ini. Yaitu maksudnya hitungannya adalah 9, 10 Muharram. Atau kalau tidak, ambillah 10, 11 Muharram. Tapi memang kalau tidak bisa juga, maka ambillah
satu hari di hari yang ke-10. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Qatadah, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yauma Asyura. Rasulullah pernah ditanya tentang pahala puasa orang berpuasa di hari Asyura, di hari yang ke-10 di bulan Muharram. Dan alhamdulillah itu jatuhnya hari Senin. Besok hari Senin itu jatuhnya hari Asyura. Kalau kita hitung 1 Muharramnya itu hari Sabtu kemarin. Apa kata Nabi? Orang yang puasa 1 hari di hari Asyura yukaffiru sana al-madiyah. Dapat menghapuskan dosa selama 1 tahun. Ini kalau kita berpuasa 1 hari di hari Asyura dapat menghapuskan dosa 1 tahun. Ini merupakan amal yang sangat sederhana tapi pahalanya sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dosa-dosa kita bila kita kumpulkan selama 1 tahun itu sangat banyak sekali. Terlepas dari dosa-dosa besar, dosa kecil saja sudah sangat banyak. Tapi ada kabar gembira dari Rasulullah SAW, semua dosa kita selama 1 tahun itu akan dihapus, dibersihkan oleh Allah ketika kita berpuasa di hari Asyura. Jatuhnya besok hari Senin. Tapi kalau kita punya waktu dan kesempatan, tentunya Rasulullah menginginkan kita bukan hanya 1 hari, tapi paling tidak 2 hari. Yaitu apa? Di hari yang ke-9. Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a. Seandainya aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa di hari yang ke-9. Berarti hari yang ke-9 merupakan hari yang juga disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita berpuasa. Walaupun Nabi Muhammad tidak sempat berpuasa di hari 9 itu. Karena beliau meninggal sebelum memasuki bulan Muharram di tahun berikutnya. Jadi kata Nabi, kalau aku hidup sampai tahun depan, pasti akan aku berpuasa di hari yang ke-9. Maka di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita berusaha untuk berpuasa paling tidak 2 hari, yaitu 9 dan 10. Kalau memang ingin ngambil 3 hari, maka bagus juga, yaitu 9, 10, 11. Kalau kita hanya 2, tapi tanggal 9 tidak bisa, maka bagus diambil 10, 11. 11 ini dalil dari mana? Dari riwayat Ali bin Abi Thalib juga, dari riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah bersabda, Sumu yawma Asyura wa khaliful yahud. Sumu yawman qablahu aw yawman ba'd. Puasalah di hari Asyura dan berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Berpuasalah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Jadi ini merupakan puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Memperbanyak puasa di bulan Muharram ini merupakan amalan yang sangat istimewa. Kalau memang tidak bisa banyak, maka ambillah 10 hari pertama. Kalau tidak bisa juga, ambillah 3 hari. 9, 10, 11. Kalau tidak bisa, 9, 10 atau 10, 11. Kalau tidak bisa juga, maka 1 hari saja hari Asyura. Jatuhnya hari Senin. Alhamdulillah, tentunya kesempatan pertemuan pagi ini, tentunya kesempatan untuk kita saling mengingatkan diri kita untuk bisa menjaga hari Senin depan atau hari Senin besok yang akan datang beberapa hari ini. Itu adalah hari Asyura yang diperintahkan kita untuk menjaganya dengan berpuasa. Dan berbicara tentang puasa ini, ternyata bukan hanya kita yang berpuasa, bukan hanya Nabi Muhammad, tetapi umat-umat terdahulu pun berpuasa. Seperti yang diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas, lamma qadima nabiyyu al-Madinah wajadal yahuda siyama yauma Asyura. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Waktu ditanya, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu? Kenapa kalian berpuasa di hari ini? Hari apa yang kalian puasakan ini? Mereka menjawab, hadza yaumun adzim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa qaumah. Ini adalah hari yang sangat agung di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukra. Maka Nabi Musa pun berpuasa
sebagai tanda syukur atas keselamatan diri dan kaumnya. Setiap hari Asyura Nabi Musa berpuasa. Fanahnu nasumu, kata Yahudi, kami pun semua berpuasa. Ternyata puasa itu, yaitu puasa Asyura itu bukan hanya kita, bukan hanya Nabi Muhammad, bahkan umat sebelum Nabi Muhammad pun berpuasa. Bahkan di dalam hadis Bukhari lain, yang lainnya dalam Bukhari Muslim dari Aisyah, kana Asyura yaumun tasumu Quraisyun fil jahiliyah wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu. Sesungguhnya bangsa Quraisy dulu di masa jahiliyah mereka berpuasa di hari Asyura. Dan Nabi Muhammad pun ikut berpuasa. Berarti Nabi Muhammad itu berpuasa Asyura bukan hanya sejak jadi nabi, bahkan sebelum jadi nabi beliau sudah berpuasa. Nah, ini tentunya merupakan gambaran selintas bagaimana kemuliaan puasa Muharram. Dan insya Allah tadi lagi majelis pagi hari ini menjadi pengingat untuk kita, untuk saling mengingatkan untuk kita, dan untuk memberikan motivasi untuk bisa kita berpuasa insya Allah di hari Ahad dan hari Senin serta Selasa. Kalau memang tidak, maka di hari Ahad dan hari Senin. Kalau tidak bisa, maka cukup di hari Senin kita bisa berpuasa. Kenapa? Karena langsung yaitu mendapatkan keistimewaan dengan cara dihapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun. Ini adalah bulan Muharram, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita masuk bulan Muharram, selain kita dianjurkan berpuasa, juga disuruh kita memperbanyak istighfar. Hadis ini diceritakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib. Fa inna fihi yauman taballahu ala qaumin wa yatubu fihi ala akharin. Sesungguhnya di hari Asyura itu, atau di bulan Muharram itu ada 1 hari di mana Allah berikan ampunan kepada orang-orang terdahulu dan akan diberikan kepada orang-orang yang lainnya. Artinya di zaman sekarang. Intinya, kata para ulama, bulan Muharram adalah bulan istighfar. Bulan Muharram adalah bulan penglebur dosa. Bulan Muharram adalah kesempatan untuk kita mohon ampun kepada Allah. Karena di bulan Muharram ini ditebar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah membaca istighfar di bulan Muharram ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya bila tahun baru ini 1444 kita isi dengan banyak berpuasa dan kita isi dengan banyak beristighfar. Kenapa? Karena segala sesuatu kalau diawali dengan yang baik, insya Allah kedepannya akan mendapatkan selalu kebaikan. Oleh karena itu, mari kita ini masih berada di pekan pertama. Baru hari keempat atau hari kelima di bulan Muharram. Masih awal-awal hari di bulan Muharram. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu yang ada ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Sehingga awal tahun 1444 ini diawali dengan berbagai macam ibadah. Dengan harapan pasti kita yakin bila tahun ini diawali dengan berbagai macam ibadah, insya Allah ke depannya kebaikan demi kebaikan Allah akan berikan kepada kita. Ini adalah bulan Muharram. Jadi tentunya itu adalah yang diingatkan oleh Rasul untuk banyak berpuasa dan juga istighfar. Dan juga tentunya qiyamul lail. Qiyamul lail karena disebutkan di dalam hadis tadi. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus shalah ba'dal fariidhah qiyamul lail. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah qiyamul lail, yaitu bangun malam. Untuk munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hiasi malam-malam bulan Muharram ini dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir berkaitan dengan sedekah. Memang hadis secara khusus untuk bersedekah di bulan Muharram ini tidak ada. Jadi hadis dari Rasulullah SAW yang bersumber dari Nabi yang menjelaskan untuk kemuliaan sedekah di bulan Muharram ini tidak ada. Hanya ada perkataan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Amr bin Al-As pernah berkata, man soma yauma Asyura fa ka'annama soma sanah wa man tasaddaqa fihi qasadaqatis sanah. Itu perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As.
Kata beliau, man shoma yauma Asyura. Siapa yang berpuasa di hari Asyura, faka'anna ma shoma sana. Dia seperti berpuasa 1 tahun. Wa kadzalika, begitu juga kata beliau, man tasaddaqa, siapa yang bersedekah di hari Asyura, maka seakan-akan dia sedekah 1 tahun. Nah, dari perkataan Abdullah bin Amr bin al-As inilah akhirnya banyak orang-orang Islam di hari Asyura atau di tanggal 10 Muharram itu bersedekah. Banyak yang bersedekah. Tetapi tentunya ketika kita bersedekah itu hal yang sangat bagus. Tetapi jangan sampai membatalkan puasa Asyuranya. Karena memang Asyura puasa itu hadisnya sangat jelas, Bukhari Muslim dan yang lain. Nah ini tentunya amalan-amalan yang diingatkan di bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini bulan yang sangat diwanti-wanti oleh Abdullah ibn Abbas dan para sahabat yang lainnya. Bahkan mereka menambil tafsiran dari Al-Quran surat Taubah 36 tadi, jangan sampai diisi dengan kemaksiatan. Karena orang yang bermaksiat di bulan ini, yaitu bulan Muharram, dosanya lebih besar dibanding melakukan kemaksiatan di bulan-bulan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan bulan yang mulia ini, bulan Muharram ini, masih di pekan pertama di bulan Muharram ini, menjadikan bulan yang penuh keberkahan dan keridhaan dengan mengisi dengan berbagai macam amal soleh, dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk meninggalkan berbagai macam perbuatan maksiat yang mengandung dosa. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan tentunya masih banyak waktu. Saya ingin memberikan kesempatan lebih banyak untuk tanya jawab, baik berkaitan dengan tahun Hijriyahnya atau bulan Muharramnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan Muharram dan tahun Hijriyah ini. Kami buka tanya jawab lebih banyak. Dan kebetulan juga memang walaupun saya haji sudah hampir 2 minggu, tapi suara ternyata masih belum kembali normal, masih sedikit berat untuk berbicara. Tapi untuk buka tanya jawab mungkin lebih lebih hidup suasana. Dipersilakan. Baik Ustaz, jazakallah Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga kita semua bisa menjalankan ya amalan-amalan yang diutamakan di bulan Muharram ini. Mungkin bagi para jamaah, silakan kami berikan waktu bisa menyampaikan secara langsung atau mungkin melalui chat Zoom ya. Afwan Ustaz, sepertinya ada yang ini Ustaz menanyakan melalui chat Zoom Ustaz. Ini ada dari Bapak Saipudin, izin saya bacakan Ustaz. Maaf, mau tanya niat puasanya bagaimana Ustaz? Mungkin ini terkait dengan puasa bulan Muharram Ustaz ya, mungkin di luar dari yang puasa sunnah lainnya ya. Jadi tadi disampaikan di puasa hari Selasa atau mungkin puasa Senin depan Ustaz ya, terkait dengan puasa Asyuranya itu. Mungkin itu Ustaz pertanyaan dari Pak Saipudin Ustaz. Iya, memang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu menjadi fondasi ya, diterima atau tidak diterimanya sebuah amal. Bahkan yang merubah jenis ibadah itu tergantung niatnya. Ketika saya salah niat, tentunya nanti akan salah di dalam ibadahnya. Misalkan hari ini saya niat puasa. Niatnya puasa apa? Niat qadha, ya jatuhnya qadha. Saya niat puasa ini Senin istilahnya. Niat ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Nah, ketika kita berpuasa bulan Muharram, niatnya apa? Kalau memang kita umum, misalkan hari ini Selasa, saya ingin berpuasa, niat saja saya niat puasa Muharram. Nah, dengan bahasa kita, dengan maaf ya, di dalam niat itu kan ada 2 pendapat ulama ya. Ada yang cukup di dalam hati, karena an-niyah hahuna. Niat itu di dalam hati. Tapi ada juga yang berpendapat niat itu bagusnya ditalafutkan, atau ditalafutkan itu diucapkan, saya niat puasa Muharram, itu namanya niat. Tetapi alhamdulillah sepakat, inti daripada niat itu di dalam hati.
Jadi inti dalam niat itu dalam hati, keinginan di dalam hati ingin puasa Muharram. Untuk pelafatannya itu sebagian ulama seperti mazhab Hambali tidak menganjurkan. Tapi sebagian dari mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, tapi sebagian dari mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi menganjurkan untuk ditalafutkan. Intinya, setiap orang yang ingin berpuasa, kalau puasanya di sekarang ini, hari-hari di bulan Muharram itu, niatkan di dalam hati, saya ingin berpuasa Muharram atau bulan Muharram. Kalau mau ditelafatkan, Allah saya niat berpuasa hari ini atau besok, puasa Muharram atau bulan Muharram. Cukup. Nah, nggak usah perlu dengan susah. Kalau mau bahasa Arab, nawaitu shauma Muharram atau saya niat puasa bulan Muharram. Cukup. Ini sangat mudah. Nah, bagaimana kalau itu hari yang umum ya? Bagaimana kalau di hari ke-10? Asyura. Maka ada ulama yang bilang, bisa dibilang, saya niat puasa 10 Muharram. Jatuh. Atau nawaitu shauma yauma Asyura lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari yang ke-10 bulan Muharram karena Allah. Jadi cukup mudah sekali. Jadi di dalam hati kita berdetak ya dalam hati, Allah saya niat hari ini berpuasa atau besok hari Asyura saya berniat berpuasa karenamu. Selesai. Sudah dapat. Maka itu adalah niat yang kita niatkan. Walaupun misalkan Asyura itu nanti jatuhnya hari Senin. Jadi nggak usah diniatkan, ya Allah saya niat puasa Asyura dan Senin. Tidak perlu. Kita niat puasa hari Asyura. Maka dapatlah puasa Asyura dan kemudian hari Senin dapat. Jadi bergabung ya, tapi tanpa diniatkan dua. Cukup saja dengan mudah. Ya Allah saya niat berpuasa hari Asyura karenamu. Nawaitu yauma Asyura, nawaitu shauma yauma Asyura lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari Asyura karena Allah. Kalau di luar Asyura, hari yang ke-9, ada yang mengucapkan dengan nawaitu shauma yauma Tasu'a. Tapi cukup bagi kita, saya niat berpuasa bulan Muharram. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu sudah mencukupi niat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kalau jawaban disampaikan. Mungkin ada pertanyaan kedua Ustaz, yang mungkin sempat dijawab juga oleh Ustaz. Ini terkait dengan dari pertanyaan Bapak Nata Sanjaya. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh menggabungkan puasa sunnah? Mungkin tadi disampaikan terkait dengan puasa hari Senin Ustaz ya, dengan yang puasa Asyura Ustaz. Sebenarnya dengan puasa kita niat Asyura sudah masuk tuh, hari Seninnya dapat. Jadi nggak usah pakai diniatkan dua. Saya niat puasa Asyura atau saya niat puasa bulan Muharram, kebetulan di hari Senin dapat. Otomatis dapat kemuliaan bulan dan kemuliaan hari. Kita sekarang puasa Selasa dapat. Kalau hari biasa kan bagusnya Senin Kamis atau Ayyamul Bid 13, 14, 15. Tapi kalau Muharram ini mutlak kapan saja. Boleh kapan saja diniatkan, itu akan dapat. Misalkan saya hanya puasa ini hari saja. Kemarin saya tidak puasa, besok saya tidak puasa. Tidak apa-apa. Saya niat puasa hari ini, puasa bulan Muharram. Jadi tidak perlu diniatkan double untuk Senin dan Asyura. Karena besok itu Asyura jatuhnya hari Senin. Tidak perlu diniatkan double. Cukup niat Asyura maka dapat hari Senin. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima atas jawaban disampaikan. Mungkin nyambung Ustaz dengan pertanyaan terkait dengan puasa sunnah Ustaz. Kalau misalkan kita dari subuh Ustaz sampai misalkan jam 10 itu belum makan atau minum Ustaz, kemudian kita tiba-tiba berniat puasa sunnah gitu kan, apakah diperkenankan Ustaz? Iya. Memang para ulama sepakat kalau puasa wajib, baik wajib Ramadan atau qadha ya, qadha Ramadan itu namanya wajib, atau puasa nadar itu juga wajib, maka sepakat harus niat sebelum subuh atau di waktu malam. Sebelum subuh harus niat. Jadi kalau puasa wajib ya, wajib itu kan bisa puasa Ramadan, bisa qadha Ramadan itu wajib, atau puasa nadar. Maka dia harus diniatkan sebelum waktu subuh. Tetapi ketika puasa sunnah, alhamdulillah jumhur ulama puasa sunnah itu boleh diniatkan di waktu pagi. Tapi kebanyakan ulama sebelum zawal, sebelum mendekati waktu duhur. Jadi kalau sudah waktu duhur, nah ini tidak dapat juga niat puasa sunnah. Jadi sebelum waktu zawal atau sebelum waktu mendekati waktu duhur. Jadi diperbolehkan niat puasa sunnah di pagi hari.
Hanya saja nanti ada ulama yang membagi puasa sunnah itu ada dua macam katanya. Ada sunnah itu puasanya ada dua macam. Ada yang puasa sunnah mutlak, ada yang puasa sunnah ta'yin. Ta'yin itu ditentukan, mutlak itu umum. Misalkan puasa sunnah mutlak seperti hari ini. Saya dari tadi pagi belum makan, saya belum minum. Jam sekian saya ingin ini bulan Muharram kok makan nggak nafsu gitu ya, minum nggak nafsu, kayaknya masih kenyang atau nggak terlalu haus, langsung saja saya niat puasa Muharram. Itu boleh. Itu namanya puasa mutlak. Puasa mutlak itu puasa yang hadis Rasulullah SAW diceritakan, Nabi itu biasanya sholat subuh berjamaah di masjid, lalu Rasulullah berzikir sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, Rasulullah kembali ke rumahnya. Ketika kembali ke rumahnya, suka nanya sama istrinya, hari ini masak apa wahai istriku? Kata istrinya, ya Rasul, hari ini kita tidak masak karena tidak ada makanan. Maka Nabi bilang apa? Idan asum. Kalau begitu saya berpuasa hari ini. Artinya Rasulullah itu berpuasa setelah terbit matahari. Mungkin kalau bahasa kita mungkin jam 7, jam setengah 8 dia baru berniat puasa. Itu namanya puasa mutlak. Idan asum. Kalau begitu saya berpuasa. Dari sini dalil yang menunjukkan bahwa puasa sunnah itu boleh setelah terbit matahari atau lewat dari waktu subuh. Tapi tidak boleh sampai zawal ya. Sampai siang mendekati zuhur itu terpaksa itu puasa, nggak dapat makanan, pagi nggak jadi sarapan, keluar jangan siang sudahlah puasa aja. Kalau sudah zawal itu kelebihan, sudah nggak bisa. Itu namanya puasa mutlak. Ada puasa ta'yin. Puasa ta'yin itu puasa yang sudah ditentukan seperti Asyura. Itu Asyura puasa ta'yin kata sebagian ulama. Kemudian puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu ta'yin sudah ditentukan oleh Rasul. Puasa misalkan hari Arafah itu atau 9 Dzulhijjah itu ta'yin. Kata para ulama, kalau puasa ta'yin walaupun sunnah itu tidak boleh diniatkan di waktu pagi. Tapi dia harus niatnya sebelum subuh juga. Misalkan besok hari Asyura, insya Allah saya niat besok puasa Asyura. Atau sekarang nih, Bapak Ibu sekarang sudah ada niat, Asyura kelebihannya seperti itu. Nabi tidak pernah meninggalkan, bahkan orang sebelum Nabi pada puasa, maka dan pahalanya menghapuskan dosa 1 tahun. Setelah kita tahu seperti ini, langsung saya niatkan, insya Allah saya akan niat puasa Asyura nanti hari Senin. Nah itu sudah dihitung niat. Tiba-tiba di hari Senin saya lupa. Pagi-pagi sebelum saya makan, belum sarapan, ini hari Asyura. Tapi subuh tadi sebelum niat, nggak apa-apa. Sebenarnya sudah ada niat. Karena jauh hari sudah saya akan puasa hari Asyura. Nah, ini sudah jatuh niat. Tapi kalau dia tidak tahu tentang Asyura, tidak ada niatan sehari 2 hari atau 3 hari sebelum Asyura, bahkan malamnya pun tidak niat, pas pagi-pagi belum makan belum minum ada orang, ini hari Asyura nih, kok pada ngopi, nggak pada minum, nggak pada sarapan, nggak kantin. Oh kita puasa Asyura, sekarang Asyura, kalau gitu saya puasa juga. Nah orang yang berniat setelah terbit matahari di puasa ta'yin itu masih terjadi perbedaan. Ada yang bilang boleh karena puasa Asyura termasuk puasa sunnah. Tapi sebagian ulama tidak boleh karena walaupun dia puasa sunnah tapi itu puasanya ta'yin. Ta'yin itu yang sudah ditentukan, bukan puasa mutlak. Kalau puasa mutlak boleh. Nah ini yang tentunya Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, besok misalkan pagi-pagi, saya ingat puasa Asyura deh, puasa Muharram boleh karena besok musim mutlak. Kemis itu ada yang mengatakan Kemis itu termasuk ta'yin. Jadi harus misalkan saya berniat begini, setiap Senin dan Kemis saya niat untuk puasa. Pas hari Kemis besok saya lupa niat malamnya, nggak apa-apa karena sudah ada niat untuk setiap Senin dan Kamis. Tapi kalau di luar puasa itu, walaupun tanpa niat, walaupun diniat tanpa niat malam, tanpa ada keinginan, tiba-tiba di pagi hari, misalkan di hari Sabtu atau hari Ahad, tiba-tiba kita ingin puasa, niat puasa nongolnya pagi, silakan. Itu namanya puasa mutlak. Tapi kalau Asyuranya dan Senin Kemisnya atau 13, 14, 15-nya atau hari Arafahnya, itu kata ulama harus ada ta'yin. Termasuk puasa 6 hari di bulan Syawal.
Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari dalam Sahih Muslim. Itu juga katanya termasuk puasa ta'yin. Jadi sekali lagi untuk puasa ta'yin ini lebih baik diingatkan niatnya sebelum waktu subuh. Walaupun ada yang mengatakan walaupun ta'yin namanya sunat tetap boleh, tapi untuk berhati-hati. Ya, sekali lagi kesimpulan supaya tidak terlalu pusing ya. Yang pertama, kalau yang wajib harus niat sebelum subuh. Kalau puasa mutlak, puasa sunnah itu ada ulama yang mengatakan boleh tanpa dibedakan puasa sunnah itu ta'yin atau mutlak. Boleh di waktu pagi. Tapi sebagian ulama puasa sunnah ada dua, puasa sunnah mutlak itu bebas, niatnya boleh di waktu pagi. Tapi kalau puasa ta'yin, puasa yang sudah ditentukan, ada keistimewaan tersendiri disebutkan secara khusus, maka itu perlu niat sebelum subuh. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah Ustadz atas jawaban yang disampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu para jamaah ada yang ingin menanyakan secara langsung atau melalui chat Zoom, kami persilakan. Masih ada waktu mungkin sampai sebelum kita jam 8 ya. Maaf juga tadi memang mulainya agak terlambat. Jadi silakan. Iya. Baik. Mungkin dari Pak Lutfi ada yang disampaikan Pak Lutfi? Kami persilakan Pak. Oh, silakan. Ya, menghimbau aja kepada teman-teman momen 1 Muharram mudah-mudahan bisa menjadi resolusi terbaik untuk kita sekalian beribadah yang lebih baik lagi, meningkatkan iman dan takwa. Mohon bimbingan Ustaz Abdul Rahman, jangan jemu-jemu bimbing kita sekalian. Terima kasih. Ya, saya juga terima kasih banyak nih kepada Ustaz Lutfi dan yang lainnya yang Masya Allah masih terus berhubungan dengan kita walaupun sudah lewat Zoom lama juga ini kan. Tapi insya Allah kita silaturahim terus. Dengan silaturahim ini insya Allah akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sambil menunggu pertanyaan, kita tahu bahwa tahun Hijriyah ini atau tahun Islam ini dimulai dengan hijrahnya Nabi. Makanya disebut dengan tahun Hijriyah. Karena dari hijrah. Tentunya Umar bin Khattab memilih tahun Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi dengan 3 alasan. Yang ini perlu kita ketahui supaya memotivasi kita untuk bertambah baik lagi seperti kata Ustaz Lutfi tadi. Yang pertama, Umar bin Khattab memilih tahun Islam dimulai dari hijrahnya Nabi karena masalah hijrah ini sangat banyak sekali dibahas di dalam Al-Quran. Artinya Islam itu Allah memberikan penghargaan yang besar terhadap perbuatan hijrah. Yaitu di dalam Al-Quran itu sampai disebutkan 22 ayat berbicara tentang hijrah. Ini menunjukkan hijrah itu kejadian yang sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, ini salah satu alasan kenapa Umar bin Khattab menetapkan tahun Islam diawali dengan hijrahnya Nabi. Yang kedua, karena sejak hijrah, Islam itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Rasulullah mendapat wahyu itu per 40 tahun. Lalu Rasulullah berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Tapi hasilnya itu tidak sesuai dengan gerakan Nabi. Hasilnya itu tidak sesuai dengan usaha jeripayah Nabi. Berbeda ketika Nabi hijrah ke Madinah, luar biasa. Hanya waktu 10 tahun, Islam itu bukan hanya menguasai Madinah, tapi menguasai Mekah. Bahkan wilayah-wilayah sekitar Mekah dan Madinah. Dalam waktu 10 tahun. Oleh karena itu, hijrah itu kejadian yang sangat luar biasa menjadi batu loncatan yang paling luar biasa untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi, itu alasan yang kedua kenapa tahun Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Dan hijrah itu bukan hanya Nabi yang melakukannya, tetapi semua umat. Di zaman sahabat, semua sahabat hijrah. Ini menunjukkan bahwa hijrah itu kejadian yang luar biasa dan menjadi batu loncatan yang luar biasa untuk keislaman. Maka inilah yang menjadi alasan dipilih tahun Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Yang terakhir ini yang paling penting, bahwa hijrah itu artinya berpindah. Intiqalu min makanin ila makan, itu secara bahasa.
berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah. Tetapi secara istilah, Nabi memberikan istilah hijrah itu dengan kata-kata, hadirin diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi, wal muhajiru man hajara ma'anahallahu anhu. Orang Islam yang betul-betul Islam itu adalah di mana orang Islam lainnya itu tidak merasa terganggu, selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Artinya orang Islam yang benar itu adalah yang tidak mengganggu orang Islam dengan lisan dan tangan. Terus di akhir hadis itu dikatakan, wal muhajiru, adapun orang muhajir, orang yang hijrah itu adalah man hajara ma'anahallahu anhu. Siapa yang berpindah dari apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi ketika kita tahun lalu melakukan maksiat, tahun ini kita bertekad dan berusaha untuk meninggalkannya, maka kita sudah berhijrah. Ketika tahun lalu kita baik, tahun ini menjadi lebih baik, maka kita sudah berhijrah. Umar bin Khattab radhiyallahu an memilih dengan para sahabat, tentunya hasil musyawarah, menentukan tahun Hijriah atau hijrahnya Nabi sebagai tahun awal Islam, dihitungnya karena mereka berkeinginan orang Islam itu setiap harinya ada perkembangan. Setiap tahunnya harus ada perkembangan. Tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu. Tahun esok, insya Allah panjang umur, lebih baik dari tahun ini. Kenapa? Itulah yang disebut dengan hijrah. Jadi disebut tahun ini, tahun Hijriah, tahun yang harus ada perubahan, yang harus lebih baik dari sebelumnya. Ini tentunya 3 alasan yang menjadi pegangan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya untuk menentukan tahun Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Oleh karena itu tahun ini juga disebut tahun Hijriah. Karena dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Lufi. Baik Jazakumullah Ustaz. khair. Dan kalau Ustaz, mungkin Afan Ustaz, sebelum ditutup Ustaz, ada 2 pertanyaan lagi ternyata Ustaz. Satu melalui titipan WA, satu lagi melalui chat Zoom Ustaz. Mungkin yang pertama Ustaz, ini ada yang nitip dari WA juga Ustaz, dari Mas Yudi Iskandar, terkait dengan zakat harta. Bagusnya dihitung kapan Ustaz? Apakah lebih baik di bulan Muharram atau bulan Ramadan? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian dari Pak Anwar Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, pola makan Rasulullah pada hari-hari berpuasa bagaimana ya Ustaz? Itu dari sahur, berbuka, makan di malam hari, sampai kembali lagi sahur Ustaz. Oke itu Ustaz, ada 2 pertanyaan Ustaz. Afwan Ustaz, masih di mute Ustaz. Kalau memang berkaitan dengan zakat, ini berkaitan dengan zakat, tentunya zakat itu kan ada macam-macam ya. Kalau zakat perdagangan tentunya mulai hitungannya sejak mulai dagang. Nah, ketika dia mulai dagangnya itu, dan hitungannya yang dianjurkan itu bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Jadi saya mulai dagang bulan Muharram, maka tahun depan 1 haul, sudah dapat haulnya, bulan Muharram juga mengeluarkan zakatnya. Jangan mulainya Muharram, zakatnya Ramadan. Itu belum 1 haul namanya. Kan zakat itu syaratnya ada 2. Yang pertama sudah sampai haulnya 1 tahun. Yang kedua nisab. Jadi kalau itu zakat dagang. Tapi kalau kita zakat kerja sebagai pegawai dan sebagainya, itu sebenarnya dimulai kerjanya kapan? Ketika saya mulai masuk penerimaan karyawan, saya masuknya itu bulan Muharram. Maka sebenarnya kalau zakat hartanya itu lain penghasilannya. Zakat penghartaannya itu dihitung nanti Muharramnya. Jadi bukan nunggu Ramadan. Tapi kalau memang sekarang saya nggak tahu saat ini, saya mulai dari mana. Bebas saja saya memulainya. Ya tentunya kalau dipilih Ramadan dengan Muharram, pilihannya Ramadan adalah lebih afdal. Karena Ramadan itu tentunya nanti semua amal-amal juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia tadi. Jadi sekali lagi tergantung zakat itu zakat apa. Ketika saya bercocok tanam, tentunya tidak melihat bulan, tapi melihat hasil. Yaumah hasode, di hasil di hari panennya itulah dikeluarkan zakat. Kalau zakat dari ternak ya kita mulai dari kapan? Kita mulai dari kapan? Itu dihitung bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah, itu lebih afdol. Jadi tidak selalu Ramadan sebenarnya. Jadi dilihat dari kapan kita memulainya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi alhamdulillah sepakat seluruh ulama boleh mengedepankan zakat sebelum
waktunya tiba. Saya itu zakatnya mestinya zakat harta zakat saya keluarnya itu bulan Syawal, tapi Ramadan saya keluarkan lebih dulu sebelum datang sebulan. Itu boleh mengedepankan, mendahulukan zakat sebelum waktunya. Yang tidak boleh mengakhirkan. Nah, yang boleh justru mengedepankan atau tepat waktu, tapi mengakhirkan tidak boleh. Jadi sekali lagi, kapan yang paling afdol? Kalau berdagang, maka lihat kapan ketemu dengan haulnya, yaitu 1 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan pola makan Nabi saat Ramadan, atau maaf saat berpuasa, tentunya Rasulullah SAW sama dengan puasa dan tidak puasanya. Makannya polanya sama. Yaitu yang pertama, Rasulullah itu memang makannya itu tidak terlalu banyak ya. Makan itu tidak terlalu banyak. Artinya kalau kata Rasulullah SAW itu lukaimat, beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang rusuk. Artinya makan yang tidak terlalu kenyang juga tidak membuat dia lemes karena kurang. Jadi sedang Rasulullah SAW. Kemudian untuk cara makannya, tentunya Rasulullah begitu lama mengunyahnya. Tentunya kalau kita bahas tentang cara makan Habib sangat banyak, tapi mungkin ditanya di sini lebih ditekankan waktunya kali. Jadi kalau waktunya Nabi Muhammad SAW tentunya seperti Ramadan, seperti biasa. Yang pertama ketika beliau berbuka itu takjil, yaitu mensegerakan berbuka. Adapun makan nasi saat berbuka atau ringan dulu. Tentunya kalau kita lihat penjelasan dari beberapa hadis Rasulullah SAW ketika berbuka diawali dengan alaikum bi ar-rutabat. Hendaklah kalian makan dari beberapa butir rutab. Nah, ketika tidak ada rutab, fa'alaikum bitamr. Maka dengan kurma. Jadi rutab dulu. Sebenarnya Nabi itu kalau berbuka biasanya rutab dulu. Baru kurma. Kalau tidak ada, fa'alaikum bilma. Maka hendaklah kalian minum air putih. Itu pola Nabi. Setelah itu, dijelaskan oleh para ulama, Rasulullah SAW sholat dulu. Setelah itu, baru makan. Ada yang mengatakan Rasulullah nggak menjelaskan makannya. Tetapi di Rasulullah saat berbuka, Rasulullah makan dimulai dengan rutab. Kalau tidak ada dengan kurma dan air. Nah, ini menunjukkan Alhamdulillah ketika maghrib tiba, kita boleh makan kurma dulu, ikutin sunnah Nabi. Kemudian kita makan nasi, kemudian tutup dengan air putih, itu adalah hal yang diperbolehkan. Artinya tidak masalah untuk kita batal dulu baru sholat, baru makan, atau batal plus makannya. Karena ada juga, kalau Nabi itu makan kurma 3 ya, 1 atau 3 butir sudah kuat Rasulullah. Tapi kita ini kalau kurma doang, sholatnya nggak khusyuk. Karena masih miring-miring kita, lapar. Beda dengan Nabi Muhammad. Jadi bab seperti ini, melihat kondisi. Ada orang yang cukup batal 3 butir kurma, kuat sholat, lalu makan, itu bagus. Tapi ada yang tidak kuat, maka langsung makan lalu sholat, itu juga bagus. Alhamdulillah, sangat luas. Adapun untuk bersahurnya, Nabi tetap bersahur. Walaupun sunnah itu bersahur. Jadi puasa itu yang dikatakan berbuka dan sahur bukan hanya Ramadan saja. Tapi di dalam ibadah sunnah seperti puasa Asyura nanti disunahkan tetap sahur. Dan sahurnya itu Nabi biasanya sekitar antara sahur dan adzan subuh sekitar membaca 50 ayat Al-Quran. Artinya kalau kita baca 50 ayat datang waktu subuh. Itulah jarak antara sahur dan adzan subuhnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan sahur di tengah malam. Bukan jam 12 tapi sekitar 50 bacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya mungkin setengah jam ya kalau kita sekarang jam. Dan ketika sahur, Nabi juga dengan kurma. Karena Nabi suka dengan, tapi bukan dengan rutab. Beda sahur dengan berbuka ya. Kalau berbuka Nabi nyuruh rutab. Kalau tidak ada rutab baru kurma, baru air putih. Tapi kalau untuk sahur, Nabi langsung kurma, bukan rutab. Kurma dulu baru makan. Makanan yang biasa kita makan. Kalau dulu mungkin roti, kalau kita sekarang nasi dan seterusnya. Dan itu tetap mendapatkan pahala sunnah. Jadi jangan dibayangkan kalau puasa sunnah itu tidak ada sahur, tetap ada sahur. Karena memang tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Kata Nabi bersahurlah, sesungguhnya di dalam bersahur itu ada keberkahan.
Jadi bukan masalah kuat tidak kuat. Nanti puasa 9, 10 Asyura usahakan bersahur. Karena ketika kita bersahur, sungguh makanannya itu mengandung berkah, bangunnya untuk bersahur itu berkah, doa di waktu sahur itu juga doa yang mustajab. Mendapatkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu biasa makannya Rasul di waktu berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jawab atas jawaban disampaikan. Mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan Ustaz, mungkin mohon izin sebelum kita tutup acara pengajian kita pada pagi ini, mohon izin untuk dipimpin doa terlebih dahulu Ustaz. Kepada Ustaz, kami persilakan. Baik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan yang terpenting Allah jadikan bulan Muharram ini sebagai bulan penghapus dosa, pelebur dosa-dosa kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kemaksiatan yang biasa kita lakukan di tahun lalu Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa diberikan kekuatan meninggalkan dengan penuh kesabaran semua kemaksiatan itu di tahun ini, dan semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita yang belum dikabulkan di tahun lalu dikabulkan di tahun ini. Dan semoga amal-amal soleh kebaikan yang sudah kita lakukan di tahun lalu, Allah berikan keistiqomahan di tahun ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la amman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la asiran illa yasartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridan illa qadaitaha wa yasartah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi yang disampaikan, dan kami juga sampai kepada para jemaah dan kita ketemu lagi insya Allah bulan depan. Kami dari Putra Islam DJA mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.